Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fuad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi perpustakaan berbasis web pada SMA Negeri 4 Kota Jambi atau Batanghari ya, bukan Kota Jambi. Jadi sebelum mulai, aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP, CSS, dan JavaScript. Adapun database-nya menggunakan database MySQL. Nah, untuk PHP-nya sendiri kita menggunakan PHP natif ya. Nah, di aplikasi ini terdiri dari user, siswa, dan admin. Jadi ada dua akses, yang satunya siswa dan yang satunya lagi admin. Dan terdapat satu user juga. Satu user itu bisa dibilang tidak bisa dibilang akses, hanya sekedar informasi untuk user yang mau melihat informasi. Langsung aja, yang kalian lihat ini adalah halaman utama dari user ataupun siswa itu sendiri. Nah, di sini terdiri dari beberapa fitur. Ada fitur home, ada buku, daftar booking, daftar peminjaman. Jadi ini semuanya bisa diakses tanpa harus login, tapi ketika ingin meminjam buku itu wajib di login terlebih dahulu. Nah, adapun loginnya ini didapat dari inputan admin ya. Username dan passwordnya itu didapat dari admin. Jadi siswa akan didaftarkan di admin, lalu siswa tersebut akan mendapatkan username dan password. Karena orang di luar siswa itu tidak bisa melakukan peminjaman buku di perpustakaan SMA Negeri 4 Batanghari. Jadi langsung aja, yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu mungkin langsung ke admin ya, karena ini ada halaman siswanya. Nanti kita simulasikan bagaimana prosesnya, tapi sebelum itu kita lengkapi dulu data-datanya yang ada di data admin. Jadi nanti kalian tinggal akses saja nanti ya, localhost, atau nanti saya buatkan pada saat pemasangan, saya buatkan link seperti ini. Sini ada admin, sini ada home. Oke, nanti saya buatkan link seperti ini. Terus di sini kita masuk ke admin. Nah, ini adalah login adminnya. Ini admin. Jadi nanti kalian tinggal klik aja mau masuk ke siswa atau masuk ke admin. Untuk username-nya itu adalah admin. Untuk passwordnya juga adalah admin. Kita login. Nah, maka akan tampil di halaman utama dari halaman adminnya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang perlu kalian isi nih, misalnya di master data. Yang perlu kalian lengkapi untuk sistemnya dapat berjalan diantaranya ada data admin. Ini perlu kalian inputkan untuk login ya. Kan saya tadi loginnya sebagai admin. Kalian bisa inputkan sendiri dengan nama kalian bebas. Terus yang perlu kalian tinggal di sini ya, tinggal tambah sini. Terus yang perlu kalian inputkan lagi ada anggota. Anggota ini siswa ataupun guru ataupun yang berhubungan dengan sekolah SMA Negeri 4 Batanghari. Jadi kalian inputkan data anggotanya. Caranya tinggal kalian tambah di sini. Terus kalian tinggal inputkan NIS, nama, jenis kelamin, kelas, nomor telepon. Nah, di sini ada username dan password. Ini nanti user pada saat kalian mendaftarkan ini, kalian harus mencatat username dan password masing-masing. Jangan sampai ini terlupakan, karena untuk demonya kalian perlu yang namanya username dan password masing-masing siswa, biar nggak bingung dicatat. Oke, lanjut ke bagian yang perlu dilengkapi lagi. Ini data booking nggak perlu diisi, itu nanti akan terisi secara otomatis ketika ada yang melakukan pemesanan atau booking buku. Selanjutnya di data buku ini perlu kalian isi, wajib kalian isi
Nah, di sini ada data bukunya. Data bukunya perlu kalian isi. Misalnya di sini ada, kita tambah misalnya contoh, di sini ada 4 sampel ya. Raknya ke rak berapa? Ini raknya ada 2. Kalian bisa tambahkan raknya nanti di sini. Di sini kalian tambahkan, otomatis kalau kalian tambahkan di sini akan bertambah. Judul bukunya apa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, tahun bukunya tahun berapa, stoknya ada berapa. Bukan stok ya, jumlah buku yang ada di perpustakaan itu ada berapa. Kalau sudah kalian isi, kalian tinggal simpan. Lanjut lagi di data buku, ini detail pinjaman nggak perlu diisi karena nanti ini bagian dari alur akan terisi secara otomatis. Peminjaman juga nggak perlu diisi, pengembalian juga tidak perlu diisi karena akan otomatis terisi. Yang terakhir itu ada petugas yang perlu kalian isi. Jadi petugas nih petugas perpustakaan, jadi kalian tinggal tambahkan. Dan terakhir di sini ada data rak. Data rak ini perlu kalian tambahkan kalau misalnya di sana terdiri dari beberapa rak. Jadi untuk mempermudah dalam pencarian buku ya. Jadi di sini rak 1 nama, rak 1 lokasinya di mana gitu, di bagian depan atau mana, ini bebas kalian mau ngaturnya bagaimana, atau penamaannya bagaimana, bebas. Oke, kalau sudah diisi, di sini juga ada laporan nanti, misalnya laporan data buku, kalian bisa lihat di sini. Oke, ini laporan buku, jumlah bukunya. Ini semacam laporan ya. Terus kita untuk masuk ke home, kita jangan lupa logout dulu. Terus kita kembali ke home. Nah, kebetulan saya sudah daftarkan 1 siswa dan saya ingat passwordnya. Jadi saya tinggal login saja. Nah, itu tadi pentingnya username dan password kalian ingat. Siska di sini contohnya, Siska. Kalian tinggal login. Maka di sini akan menampilkan daftar peminjaman atau daftar buku, daftar booking. Jadi misalnya kita ingin proses, siswa ini ingin melakukan proses peminjaman buku, biar enak kita kosongkan saja dulu datanya. Untuk kita simulasikan, kita kosongkan aja data yang ada di data siswa. Joharsa. Sini kita kosongkan aja data peminjamannya, pengembaliannya, detail peminjaman, booking nggak usah, ini kita kosongkan. Ini jangan diikutin ya, ini cukup saya aja karena agak rawan di sini. Oke, baru kita masuk ke daftar buku. Kita mau lihat daftar bukunya. Di sini ada contoh-contoh bukunya. Kalian pada saat penginputan buku, kalian berikan sampel yang benar-benar gambar sampulnya, karena ini hanya sebatas pengetesan, maka akan nampil gambar seperti ini. Nah, terus di sini ada daftar booking. Nah, kalian misalnya mau booking untuk alurnya ya, kalian perhatikan di sini untuk alurnya, kalian tinggal tambah untuk booking buku. Nah, buku yang di sini, maka buku yang sudah diinputkan muncul di sini. Misalnya saya mau booking buku HTML5 tanggal hari ini, kita simpan. Oke, masuk ke list booking nih. Masuk ke list booking, statusnya menunggu. Statusnya menunggu. Terus di sini ada daftar pinjaman. Daftar pinjaman ini masih kosong karena kita belum pernah pinjam sama sekali. Terus kita logout, kita kembali lagi ke admin. Begitu prosesnya ya. Kalian kembali ke admin. Terus di sini kalian masuk sebagai passwordnya admin. Sini juga admin. Tinggal kalian login. Nah, sesudah itu baru kalian masuk ke data booking. Ada nggak yang jadi admin mau melihat nih
apakah ada yang melakukan booking apa enggak. Oh, ternyata ada yang melakukan booking buku HTML5 tanggal 18. Oke, kita mungkin bisa kita proses, apakah akan memproses. Jadi pada saat jadi pada saat diproses ini ibaratnya ketika orangnya datang baru kita proses gitu ya. Jadi tahu nih, oh atas buku apa nih, HTML5 tanggal 18 Juli, oh Mas kemarin yang minjam, oke kita proses nih. Kan buku kan kalau misalnya mau diambil kan emang harus datang langsung ya. Oke, terus kita proses. Terus di sini namanya otomatis, nama yang mendaftar tadi. Petugasnya di sini, petugasnya atas dia sendiri, petugasnya siapa misalnya. Di sini otomatis tanggal pinjam, tanggal kembalinya kita set juga di sini, tanggal kembalinya tanggal 21. Bukan ya, seminggu biasanya tanggal 25. Statusnya itu belum dikembalikan, jumlahnya 1. Oke, jadi kita simpan jumlah buku yang dipinjam ya 1. Oke, pada saat di sini nah udah dikonfirmasi, di sini ada list bookingnya, nama ininya, nama siswanya ada Siska, nama penanggung jawabnya adalah Pragunawan, statusnya belum dikembalikan. Nah di sini kalian harus menambahkan daftar list bukunya dulu. Nah di sini ada list buku. Nah kalian tambahkan buku yang dipinjam itu buku apa, HTML 5, jumlahnya 1, perlu dikonfirmasi ulang. Oke, kalau sudah berarti dia sudah tersimpan di sini, jumlahnya 1. Nah kalau misalnya dia mau minjam, pada saat dia datang ke perpus minjamnya lebih dari 1, kalian tinggal tambahkan aja buku lain misalnya. Oh sekalian nih mau minjam buku lain, silakan kalian inputkan di sini, mau 10 mau berapa, yang penting bukunya ada. Oke, sesudah itu kan nanti kalian ini kan sudah masuk ke detail peminjaman. Di data peminjaman juga tadi kan ini saling bersinkronisasi ya. Nah di sini juga ada. Jadi tadi itu dari booking, oke, dari booking. Terus tadi di sini kan proses peminjaman. Nah pada saat proses peminjaman akan dialihkan ke tabel data peminjaman, masuk ke data peminjaman ini. Nah pada saat kita klik buku maka akan dialihkan ke daftar detail peminjaman. Kita tes ya, lihat buku, detail data detail peminjaman. Nah masuk ke data detail peminjaman, kalian tinggal tambahkan. Terus kita lihat di sini di data buku. Nah tadi stoknya ini ada 6, karena kita sudah pinjam 1 maka stoknya adalah berkurang 1, maka tinggal 5, seperti itu ya. Nah misalnya 1 minggu setelahnya mau melakukan pengembalian nih data pinjaman. Nah kalian di sini ada pengembalian, terus kalian di sini ini otomatis ya, otomatis Siska, ID petugasnya Pak Gunawan lagi. Di sekarang di tanggal ini namanya pinjam tanggal apa nih, tanggal sampai tanggal 25, ternyata sekarang masih tanggal 18, berarti tidak dikenakan denda, kosong. Kalau misalnya tanggalnya lewat, itu kalian bisa inputkan dendanya di sini sesuai dengan peraturan pada setiap perpustakaan yang ada, dan tinggal simpan. Proses pengembaliannya, maka sampai di sini prosesnya selesai. Seperti itu ya kira-kira, semoga dipahami. Nah di sini kembali stoknya menjadi 6. Nah ketika pengembalian itu stoknya akan otomatis menjadi 6. Dan di sini di laporan itu tinggal kalian mau cetak laporannya seperti tadi, kalian tinggal data pengambilan peminjaman, kalian mau lihat laporan tinggal kalian akses sendiri. Terus kita coba lihat riwayatnya yang ada di
home tadi. Di home tadi kita login dulu sebagai admin Siska. Login. Nah, baru nanti di sini kita lihat di sini ada data daftar peminjaman, otomatis di sini ada riwayatnya. Daftar peminjaman sudah dikembalikan statusnya. Jadi statusnya di sini sebenarnya berubah-berubah ya. Terus kita lihat detail. Nah, ini buku HTML1 jumlahnya 1. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Untuk alur aplikasinya mungkin bisa dipahami. Jika ada yang tidak dipahami mungkin bisa tanyakan ke saya melalui WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.